Salam luar biasa dahsyat. Coba tebak, berapa banyak modal investasi global yang masuk ke bisnis inovasi tahap awal? 50%? 30%? Faktanya hanya 2%. Ada ratusan juta dolar peluang yang terabaikan begitu saja. Mari kita bedah peluang aslinya hanya di Radar Ekonomi memetakan fakta di balik angka. Halo sahabat semua, kembali lagi bersama dengan saya di channel ini. Orang berpikir bahwa masalah terbesar di dunia ini belum ada solusinya. Padahal, jika kita melihat data, solusinya sudah ada. Dunia ini tidak kekurangan inovasi. Dunia hanya kekurangan sistem untuk membesarkan skala inovasi tersebut. Hari ini, kita akan membedah laporan dampak tahunan WAVE Uplink 2026. Laporan ini menunjukkan bagaimana inovasi tahap awal, modal, dan kolaborasi diubah menjadi hasil yang sangat nyata, seperti pengolahan miliaran liter air bersih dan perputaran modal ratusan juta dolar. Jika kamu ingin tahu kemana arah pergerakan uang dan solusi global saat ini, kamu harus menyimak materi video ini sampai dengan selesai. Mari kita mulai pembahasannya. Judul dari pembahasan kita hari ini adalah menjembatani celah skala untuk dampak global. Bagaimana inovasi modal dan kolaborasi bertransformasi menjadi hasil nyata pada 2024 sampai dengan 2025. Banyak orang mengira bahwa untuk menciptakan dampak global, kita harus terus-menerus menemukan hal baru. Mari kita ubah sudut pandangnya. Tujuan dari ekosistem ekonomi saat ini bukanlah penemuan, melainkan eksekusi dan membesarkan skala. Laporan dari John Dutton, Head of Uplink, menunjukkan kepada kita bahwa inovasi tahap awal harus dihubungkan secara langsung dengan adopsi pasar. Ketika kita menghubungkan antara inovasi awal dengan pihak yang memiliki modal dan akses pasar, disitulah tujuan keberlanjutan dan keuntungan finansial bisa berjalan bersamaan secara nyata. Mari kita bicarakan tentang paradoks inovasi. Modal tersedia, namun skala terhambat. Perhatikan datanya. Hanya 2% dari total aset investasi dampak global yang dialokasikan untuk usaha tahap awal. Jika kamu berpikir bahwa ekonomi melambat karena tidak ada uangnya, kamu keliru. Uangnya ada. Kesenjangan sebenarnya terjadi antara ketersediaan modal dan kesiapan pasar. Ini memperlambat transisi inovasi dari sekedar proyek percontohan untuk masuk ke pasar komersial. Konsekuensinya, jika 98% modal mengabaikan tahap awal ini, kita menahan laju solusi kita yang sangat kita butuhkan. Para investor sering mengatakan mereka kesulitan mencari modal bisnis yang berbeda dan siap untuk dikembangkan. Disinilah kita harus mengubah fokus dari sekedar mencari ide bagus menjadi mencari ide yang siap dieksekusi pada skala besar. Sekarang, mari kita bahas sinyal permintaan membentuk arah pasar. Seringkali, pembuat kebijakan hanya berfokus pada sisi pasokan, yaitu memperbanyak produk, padahal tuas terkuat untuk mempercepat adopsi justru ada pada pembeli besar seperti pemerintah, kota, dan korporasi. Di sini ditunjukkan 3 komitmen penting: komitmen pengadaan, perjanjian pembelian, dan komitmen pasar lanjutan. Ketika pembeli besar ini memberikan sinyal permintaan yang jelas dari awal, mereka secara langsung mengurangi risiko kegagalan. Mengurangi risiko ini otomatis membuka kunci investasi swasta. Jadi, alih-alih memaksa pasar menerima produk baru, kita menggunakan komitmen pembelian di awal untuk menarik produk tersebut masuk ke pasar secara efektif. Mari kita lanjut pada arsitektur penjembatan skala global. Untuk membuat solusi kecil menjadi global, kita membutuhkan struktur. Di sini ada 3 pilar utama.
mengaktifkan ekosistem inovasi, mengakselerasi pertumbuhan dan mendemonstrasikan dampak. Perhatikan dampak dari angka-angka di bawahnya. Ada 574 uplink ventures, 11 ekosistem inovasi, menjangkau 75 negara, kantor pusat, dan melibatkan 77 komunitas investor. Ini bukan sekedar teori. Mengumpulkan pengusaha, investor, dan pihak korporat dalam satu tempat terbukti memindahkan status usaha dari potensi menjadi kinerja. Dengan mengukur hasil secara pasti, narasi yang terbentuk akan memobilisasi lebih banyak modal. Mari kita lihat hasil finansial dari akselerasi modal dan ekspansi pasar. Banyak pihak meragukan bisnis yang berfokus pada dampak lingkungan dan sosial. Mari kita lihat faktanya. Total investasi yang dihimpun pada tahun 2025 mencapai lebih dari 850 juta dolar. Ada peningkatan modal sebesar 53% pada 2025 dibandingkan dengan tahun 2024. Bagi usaha yang mendapat pendanaan kedua tahun ini tersebut, 77% usaha pencetak pendapatan melaporkan pertumbuhan pendapatan. Selain itu, 73% usaha maju ke tahap produk baru dan 65% memperluas operasi ke pasar baru dalam 12 bulan terakhir. Ini mengubah batasan keyakinan kita. Bisnis yang menyelesaikan masalah dunia nyata ternyata sangat diminati dan menghasilkan pertumbuhan pendapatan yang luar biasa. Perhatikan dampak terukur transaksi ke hasil nyata 2024-2025. Angka-angka atau hero number ini sangat spesifik. Sebanyak 4,3 miliar liter air limbah berhasil diolah. Naik tajam dari 2,5 miliar pada periode sebelumnya. Terdapat 166.681 ton emisi CO2 yang dihindari atau dikurangi. Sebanyak 326.920 ton limbah dikumpulkan atau dikurangi. Dan 37.047 orang menerima dukungan langsung untuk beradaptasi dengan perubahan iklim. Bukti-bukti ini menegaskan bahwa ketika kita mengatur modal dan ekosistem dengan benar, hasil yang kita peroleh bukanlah janji, melainkan volume fisik yang bisa dihitung dan dirasakan oleh masyarakat. Kita masuk dan perhatikan pada peta prioritas sektor ekosistem untuk 8 bulan ke depan atau 18 bulan ke depan. Jika kamu ingin tahu kemana pergerakan uang selanjutnya, perhatikan bagian ini. Area terbesarnya adalah pertanian, makanan dan minuman, termasuk agritech yang diproyeksikan memiliki visual sektor atau valuasi sektor sebesar 48,98 miliar dolar pada tahun 2030. Sektor lainnya adalah infrastruktur dan pengembangan perkotaan, bahan kimia dan material lanjut, retail dan barang konsumen, serta perbankan dan pasar modal. Ekspansi ini bergerak maju menuju kemitraan lintas industri dengan wilayah target utama di Asia dan Eropa. Mengetahui peta ini mengubah ukuran informasi kita. Kita tidak lagi menebak-nebak sektor apa yang penting. Kita sudah melihat cetak birunya secara langsung. Sekarang, mari kita membahas tentang kekuatan efek jaringan dari dialog ke tindakan. Thomas J. Shaw dari Gobi Partners mengatakan bahwa keberagaman inovasi ini penting, terutama saat kita kehabisan waktu untuk mengatasi tantangan global. Membangun bisnis tidak bisa sendirian. Terdapat peningkatan partisipasi acara sebesar 96% di tahun 2025. Dari 68 acara tatap muka, tercipta 392 koneksi bisnis strategis. Hasil dari koneksi ini sangat praktis. 60% mengarah pada potensi kolaborasi.
26% berkolaborasi pada investasi dan peningkatan kapasitas, serta 18% menghasilkan ekspansi ke pasar atau pelanggan baru. Dialog tanpa tindakan adalah kebohongan, dan angka ini membuktikan bahwa pertemuan yang diatur dengan baik menghasilkan tindakan bisnis yang konkret. Kita membahas AI sebagai akselerator skala fundamental. Banyak yang menganggap kecerdasan buatan atau AI hanya sebagai alat pendukung tambahan. Mari kita ubah pemahaman ini. Di sini tertulis jelas bahwa AI bukan sekedar pendukung, melainkan fitur utama yang menentukan keberhasilan penetapan solusi di tingkat sistemik. Lebih dari 139 usaha secara aktif menerapkan AI untuk 5 hal utama: pemantauan keanekaragaman hayati, optimalisasi air dan pertanian, akses ke layanan keluarga atau layanan keuangan, akses ke layanan kesehatan, dan alat prediktif untuk komunitas yang rentan. AI memproses big data untuk memastikan solusi yang diberikan akurat dan tepat sasaran. Tanpa AI, kecepatan untuk membesarkan skala solusi ini tidak akan pernah tercapai. Sekarang, kita bahas cetak biru ekosistem berkelanjutan. Bagaimana cara menyatukan semua ini? Jawabannya ada pada 3 tingkatan struktur. Pertama, tingkat sistemik, yaitu menyatukan inovator untuk mengatasi satu tantangan global spesifik. Contohnya, masalah air, kelautan, atau sirkularitas. Kedua, tingkat industri, yaitu kemitraan lintas sektor yang mengubah kegiatan bisnis menjadi pelestarian lingkungan atau nature positive business activities. Ketiga, berbasis tempat, yaitu melokalisasi inovasi tersebut ke dalam struktur kota secara spesifik agar sesuai dengan regulasi dan pasar lokal. Mengelompokkan pendekatan seperti ini memastikan bahwa solusi global tetap bisa diterapkan sesuai dengan kebutuhan spesifik yang ada di lapangan. Perhatikan eksekusi terfokus, air, dan operasi korporat. Ini memberikan contoh nyata dari cetak biru tadi. Pada tingkatan sistemik, ada inisiatif inovasi Aquapreneur dengan dukungan HCL Group yang memiliki 40 pengusaha di bidang air dan berhasil menghimpun modal lebih dari 125 juta pasca seleksi. Pada tingkat industri, kita melihat kemitraan korporat antara Microsoft dan Buildvector di Madrid. Kemitraan ini menghasilkan kapasitas penangkapan dan pengolahan air hujan tahunan sebesar 200 juta liter melalui sistem Blue Block. Ini adalah bukti nyata ketika korporasi besar menggunakan sumber dayanya untuk mendukung inovasi tahap awal, dampak fisik infrastruktur yang dihasilkan menjadi sangat besar dan langsung memecahkan masalah lokal. Kita melihat model berbasis tempat, inisiatif Yes or City. Inisiatif ini melokalisasi solusi perkotaan dengan dukungan pemangku kepentingan kota seperti Deloitte, Salesforce, dan Citi. Peluncuran model awal di San Francisco melibatkan 2 kohort dan 25 usaha. Model ini kemudian berekspansi ke Boston dan melakukan seleksi kohort internasional baru di Bengaluru. Wawasannya sangat jelas. Ekosistem lokal menghubungkan pengusaha secara langsung dengan mitra lokal dan panduan regulasi. Tanpa koneksi lokal ini, inovator dari luar akan kesulitan menembus pasar perkotaan. Pendekatan ini memastikan solusi berdampak nyata pada skala operasional kota. Kita sampai pada bagian terakhir. Solusi sudah ada. Saatnya koneksi sistemik. Mari kita rangkum rumus awal dari keberhasilannya. Inovasi awal atau inovasi pada tahap awal ditambah modal dan sinyal permintaan, ditambah dengan akses arsitektural, sama dengan dampak terukur ekosistem. Tantangan di dunia ini sedang berakselerasi
tetapi solusinya sudah ada. Jika kamu sebelumnya merasa pesimis dengan kondisi ekonomi atau lingkungan, perhatikan, membangun dan menyelaraskan ekosistem adalah satu-satunya cara untuk mentransformasi momentum inovasi masa kini menjadi ekonomi yang tangguh di masa depan. Kita hanya perlu memposisikan uang dan kebijakan pada tempat dan waktu yang tepat. Itulah pembahasan lengkap dari materi Web Uplink 2026. Data dan pola yang kita lihat hari ini membuktikan bahwa masalah besar tidak selalu membutuhkan penemuan baru, melainkan sistem kolaborasi dan eksekusi yang tepat sasaran. Jika kamu mendapatkan nilai tambah dari pembahasan ini, silakan tekan tombol like. Bagikan video ini kepada rekan kerja dan rekan-rekan bisnis kamu. Dan pastikan kamu subscribe agar tidak ketinggalan analisis mendalam lainnya. Tulis pada kolom komentar mengenai sektor mana yang menurut kamu paling potensial untuk dikembangkan di daerah kamu. Sahabat semua, kualitas hasil ekonomi dan lingkungan kita di masa depan ditentukan oleh kualitas tindakan dan kolaborasi kita yang kita eksekusi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.